Bab 1748. Dimulainya pertarungan bela diri. Darko jelas melakukan ini dengan sengaja, dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia tidak membuat kesalahan dalam mengatakan bahwa dialah yang mendirikan aliansi bela diri. Tapi, hal itu tidak semudah yang terlihat di permukaan. Inisiatifnya dalam mendirikan aliansi bela diri ditujukan untuk membangun kekuatan yang kuat bagi keluarga Ding. Untuk mencapai hal ini, dia bahkan mencari dukungan dari Miles, yang memiliki kekuatan setengah langkah ke alam transenden tahap awal dari keluarga seni bela diri kuno, Bailey, yang mendukung keluarga Ding. Tidak disangka, Miles ternyata cukup tidak berguna dan segera dikalahkan oleh Jerry. Sekarang, Jerry telah menjadi pemimpin aliansi bela diri, dan Darren berpihak kepada Jerry. Harapan keluarga Ding untuk mengendalikan aliansi bela diri tampaknya hampir tidak mungkin. Dalam situasi ini, mungkin lebih baik mengaduk-aduk masalah di dalam aliansi bela diri, merayu berbagai kekuatan berpengaruh di Kyushu untuk terlibat. Pada saat itu, selama ada kekacauan di aliansi bela diri, keluarga Ding mungkin masih mendapatkan keuntungan. Ekspresi Darren sangat muram. Ucapan Darko segera membuat aliansi bela diri menjadi sasaran kritik. Memang, mereka yang sebelumnya memuji Darren sekarang melihatnya dengan tatapan rakus. Aku setuju dengan Darko. Kyushu seharusnya membentuk aliansi bela diri untuk menyatukan semua master dalam dunia sekuler Kyushu. Hanya dengan cara ini kita tidak akan seperti hari ini, menjadi begitu pasif, ujar seorang master dari keluarga suku barat. Aku juga setuju dengan Darko. Kyushu seharusnya sudah membentuk aliansi para master sejak dulu. Hanya ketika aliansi bela diri kita kuat, kita bisa memiliki keuntungan yang lebih besar saat menghadapi kekuatan asing. Seperti kali ini, kalau aliansi bela diri sudah dibentuk sebelumnya, kekuatan berbagai anggota bisa bersatu. Meski kita tidak bisa mengeluarkan master alam transenden tingkat 9, kita bisa bernegosiasi dengan keluarga seni bela diri legendaris di belakang kita untuk menyusun lebih banyak master bergabung dengan aliansi bela diri dan bersama-sama melawan musuh tangguh. Tuan Darren, aliansi bela diri adalah aliansi semua master Kyushu. Tuan Jerry yang kau sebutkan hanyalah pemuda dengan beberapa bakat bela diri, sama sekali tidak berhak menjadi pemimpin aliansi bela diri. Kenapa kita tidak mengadakan pemilihan baru untuk seorang master yang memiliki kekuatan dan prestise untuk menjadi pemimpin aliansi bela diri? Sejenak, master di sisi Darren mulai berkomentar. Bahkan beberapa master yang awalnya menjadi anggota aliansi bela diri yang melayani master dari semua sisi mencoba mendirikan pemimpin baru. Ekspresi Darren sangat muram, terutama dengan para master dari Jepang dan berbagai media di sana. Pertikaian internal di antara Master Kyushu sudah pecah, dan semua orang ingin mendapatkan bagian dari aliansi bela diri. Wartawan yang melihat situasi ini, mulai mengarahkan kamera mereka ke Master Kyushu, merekam adegan kacau tersebut. Ketika banyak orang melihat Master Kyushu, wajah mereka penuh dengan ekspresi hina. Di kursi Master Jepang, tidak heran Master Kyushu semakin melemah. Berbagai kekuatan bersedia menciptakan kekacauan demi keuntungan kecil. Ujar Yoshida Sou tersenyum sinis mengamati adegan. Di sisi lain, Master Kyushu sama sekali tidak layak ditakuti. Mungkin, kita bahkan tidak perlu beraksi dalam kompetisi hari ini. Tawa Shindai Gunto. Tapi, jangan lupa keluarga seni bela diri legendaris Kyushu. Kalau bukan karena keluarga seni bela diri legendaris Kyushu memutuskan untuk ikut campur dalam urusan dunia sekuler, mereka asal mengirim seorang master bisa mengalahkan kita. Seperti kemarin malam, bertemu dengan master keluarga seni bela diri legendaris di puncak awan. Ujar Yamato Aoki khawatir. Setelah mendengar ucapannya, ekspresi Shindai Gunto dan Yoshida Sou menjadi serius. Mereka sangat menyadari bahwa master yang mereka temui semalam, Dippo, sangat kuat. Bahkan dengan kehadiran Takeshi Kitano hari ini, mereka masih cemas. Presiden, kalau master dari keluarga seni bela diri legendaris Kyushu turun tangan, nanti akan merepotkanmu untuk menanganinya, ujar Yoshida Sou tiba-tiba menatap Takeshi Kitano yang sedang istirahat sambil memejamkan mata. Selama keluarga seni bela diri legendaris Kyushu berani bergerak, kujamin mereka tidak akan bertahan lebih dari 3 detik.
Ujar Takeshi Kitano tenang sambil perlahan membuka mata. Melihatnya begitu yakin, Yoshida Soi dan lainnya merasa jauh lebih lega. Sejak Takeshi Kitano berani berbicara begitu arogan, itu menunjukkan keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Di pihak Master Kyushu, mereka masih membahas hal-hal terkait aliansi bela diri, dan pada saat ini, waktu pertandingan bela diri yang disepakati, pukul 9 tepat, telah tiba. Harap tenang, semuanya, teriak seorang wasit dari Jepang, berpakaian seragam bela diri, berjalan ke tengah arena. Tapi, setelah dia selesai berteriak, suasana tidak langsung tenang. Master Kyushu masih membahas, masing-masing dari mereka penuh emosi, dan hampir saja terlibat kontak fisik. Mohon, para Master Kyushu, tetap tenang. Pertandingan antara Master dari Jepang dan Kyushu resmi dimulai sekarang. Teriak wasit dari Jepang mengernyitkan dahi dan meningkatkan volumenya sambil melihat ke arah Master Kyushu. Kali ini, Master Kyushu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Diam, kalian semua, kalau kalian ingin jadi pemimpin aliansi bela diri, tunggu sampai pertandingan bela diri dengan Master Jepang selesai. Teriak Darren marah. Dia sangat marah, yang kehilangan muka bukan seseorang, tapi seluruh Master Kyushu. Adegan perdebatan mereka sebelumnya sudah diabadikan oleh berbagai media, dan video ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Kecuali, Master Kyushu bisa meraih kemenangan akhir, kalau tidak, Master Kyushu akan menjadi bahan cemoohan seluruh dunia. Melihat kemarahan Darren, para Master akhirnya menjadi tenang. Pertama, izinkan saya mengumumkan aturan pertandingan hari ini. Lanjut wasit. Kerumunan menjadi hening. Pertandingan hari ini akan menetapkan pemenang akhir sebagai pihak yang menang. Adapun aturannya, sangat sederhana, yaitu pertarungan 1 lawan 1. Master yang keluar sebagai pemenang untuk pihak mereka akan menjadi pemenang keseluruhan hari ini. Ada yang keberatan dari salah satu pihak? Tanya wasit keras sambil membersihkan tenggorokannya. Tidak ada, jawab Yoshida Sou mewakili Master Jepang. Di pihak Kyushu, ada keheningan sesaat. Para Master yang sebelumnya bersikeras menjadi pemimpin aliansi bela diri tidak berani bicara. Kalau ini pertarungan kelompok, mungkin mereka masih berani berbicara. Tapi, aturannya adalah 1 lawan 1, yang berarti siapapun yang ingin menunjukkan prestasi dalam pertarungan harus naik ke arena secara pribadi dan menghadapi Master dari Jepang. Mereka yakin pada kekuatan mereka, tapi mereka juga menyadari situasi Master dari Jepang. Pemimpin Takeshi Kitano adalah Master Alam Transenden tingkat 9 tahap akhir, dan selain dia, ada 3 Master lainnya di Alam Transenden tingkat 9 tahap tengah dan tahap wal. Seberapa kuat pun mereka tidak mungkin menjadi lawan Master Alam Transenden tingkat 9. Darren melihat keheningan semua orang, baru saja, kalian semua sangat sombong, ingin mewakili aliansi bela diri, menghajar Master dari Jepang. Kenapa sekarang semuanya begitu pengecut? Tidak berguna, sekumpulan sampah yang tidak berguna. Teriak dia marah sambil menggertakkan gigi. Setelah itu, dia berpaling ke wasit yang berdiri di tengah arena. Dari pihak Kyushu, tidak ada keberatan. Seru dia keras. Baiklah, tantangan yang dilancarkan oleh Master dari Jepang terhadap Master Kyushu resmi dimulai. Harap kirim 1 Master dari masing-masing pihak ke arena. Ujar wasit dengan lantang sambil melihat sekeliling. Bersambung. Bab 1749. Lawan yang kuat. Setelah mendengar ucapan wasit, di pihak Jepang, Kazuya Yamashita, kau naik ke atas arena, jangan mengecewakanku. Ujar Yoshida Sou menatap ke arah seorang Master Alam Transenden tingkat 5. Wakil Presiden, tenanglah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ujar seorang Master Parubaya mengenakan seragam resmi Asosiasi Bela Diri Jepang. Setelah itu, dia tiba-tiba mulai berlari. Ketika dia berjarak sekitar 12 meter dari panggung, dia tiba-tiba menambah kecepatan. Tiba-tiba, menendang keras ke tanah, lalu tubuhnya meloncat tinggi ke udara. Seiring suara, pang, kaki Kazuya Yamashita mendarat di atas arena. Langkah ini langsung membuat seluruh penonton terkejut.
Di pihak Master Jepang, sorak-sorai meletus dan suasana di tempat itu melonjak tinggi. Di sisi lain, Master dari Kyushu menunjukkan ekspresi serius, terutama para Master dari keluarga dari 4 penjuru, yang kehilangan semangat mereka sebelumnya bersaing untuk posisi pemimpin aliansi bela diri. Mereka tetap diam, khawatir Darren akan meminta mereka untuk naik dan menantang. Dari Kazuya Yamashita naik ke arena, terlihat jelas kekuatannya tidak lemah. Darren memindai Master Kyushu dan kemudian fokus pada Darko. Darko, pemimpin aliansi bilang dia bisa memberimu kesempatan untuk tetap di aliansi bela diri, tapi dalam pertarungan hari ini, kau harus menjadi yang pertama. Ujar dia. Kau berada di alam transenden tingkat 6 tahap awal. Kekuatan Master Jepang itu seharusnya berada di puncak alam transenden tingkat 5 puncak. Tidakkah kau berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan tempatmu di aliansi bela diri? Sejenak, semua tatapan tertuju pada Darko. Ekspresi Darko menjadi agak muram. Meski dia adalah Master alam transenden tingkat 6 tahap awal, tapi dia hanya Master biasa. Sekalipun ranah bela diri Kazuya Yamashita berada di puncak alam transenden tingkat 5 puncak, tapi kekuatan bertarungnya tak perlu diragukan sudah melampaui alam transenden tingkat 5 puncak. Dia bisa bertarung, tapi kalau, dengan kekuatannya di alam transenden tingkat 6 tahap awal, masih kalah dari Kazuya Yamashita, yang hanya berada di alam transenden tingkat 5 puncak, bukankah itu lebih memalukan? Setelah beberapa pertimbangan, aku tidak pernah berjanji pada Jerry bahwa aku akan maju duluan, itu hanya perkataan Jerry sendiri. Dengus Darko. Kenapa, kau tidak berencana untuk tetap di aliansi bela diri? Tanya Darren memicingkan kedua matanya. Aku yang mendirikan aliansi bela diri. Apa kualifikasi Jerry menjadi pemimpin aliansi? Selain itu, semua Master Kyushu ada di sini hari ini. Apakah Jerry masih ingin terus menduduki posisi pemimpin aliansi? Adakah dia memiliki kualifikasi? Cibir Darko. Kalau dia ingin mengusirku dari aliansi bela diri, itu harus diputuskan oleh pemimpin aliansi. Sekarang, pertarungan antara kami dengan Master Jepang belum selesai. Siapa yang bisa menjadi pemimpin aliansi bela diri untuk Kyushu masih belum diketahui. Setelah mendengar ucapan Darko, Tuan Darko benar. Jerry tidak mempunyai hak untuk memutuskan siapa yang harus diusir dari aliansi bela diri. Mari kita tidak bicara apakah dia berhak menjadi pemimpin aliansi bela diri. Sekalipun dia berhak, dia tidak bisa memutuskan siapa yang harus diusir dari aliansi bela diri dengan hanya beberapa kata. Ujar Master dari keluarga besar. Melihat seseorang berbicara untuknya, Darren, aku penasaran. Pertarungan antara Master Jepang dan Kyushu sudah dimulai. Kenapa Jerry belum muncul? Mungkinkah dia kabur karena tahu Presiden Asosiasi Bela Diri Jepang, Takeshi Kitano, datang? Ujar Darko terlihat angkuh sambil menatap Darren. Omong kosong apa itu? Seberapa kuat Tuan Jerry? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bukankah kau tahu? Bahkan Miles, yang memiliki kekuatan alam transenden tingkat 8 puncak, dikalahkan olehnya. Katakan padaku, mungkinkah dia takut pada para Master dari Jepang? Seru Darren tiba-tiba marah. Kalau tidak takut pada Master dari Jepang, kenapa menghilang pada saat yang begitu krusial? Tawa Darko terbahak-bahak. Untuk sesaat, para Master Kyushu lainnya juga menoleh ke arah Darren. Bahkan mereka yang baru bergabung dengan aliansi bela diri kemarin tampak bingung. Mereka belum banyak berinteraksi dengan Jerry, dan tidak tahu tentang karakternya, sehingga mereka berspekulasi apakah Jerry benar-benar menghindari pertarungan. Darren yakin bahwa Jerry tidak akan menghindar, ia yakin pasti ada sesuatu yang menghalanginya. Saat itu, Kyushu, segera atur seorang Master untuk naik ke atas arena. Kalian memiliki 1 menit lagi. Kalau tidak ada yang bertarung, Kyushu dianggap kalah hari ini. Ujar wasit kesal. Pernyataan ini membuat para Master Kyushu kembali sadar ke kenyataan. Meski banyak orang memiliki pemikiran lain, banyak juga Master Kyushu datang demi kehormatan Kyushu. Semuanya, mari tidak bertengkar. Banyak orang yang memperhatikan kita. Kita baru saja memulai pertandingan, dan kita bahkan tidak memiliki Master yang bersedia menghadapi lawan.
Ini sungguh memalukan. Mari tinggalkan perselisihan pribadi dan bersatu melawan master dari Jepang, ujar seseorang. Kuharap kalian yang bercita-cita menjadi pemimpin aliansi bela diri, bisa memperebutkannya setelah pertarungan. Kita seharusnya menyatukan kekuatan melawan negara Jepang. Bukankah banyak yang ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri? Bagaimana kalau kita putuskan bahwa siapapun yang membantu Kyushu meraih kemenangan akan menjadi pemimpin aliansi? Aku setuju. Aku juga setuju. Untuk sesaat, para Master Kyushu menyatakan dukungannya. Darren tahu, untuk sekarang hanya bisa begini. Melihat batas waktu 1 menit semakin mendekat, ia berpaling ke seorang Master Alam Transenden tingkat 6 tahap awal bernama Galuh. Galuh, giliranmu untuk pertandingan pertama. Ujar dia tegas. Lia, seorang pria parubaya berpostur tegap segera naik ke atas arena. Sementara itu, Kazuya Yamashita, seolah tidak menyadari Galuh mendekat, ia memejamkan matanya seolah tertidur. Aku Galuh, mohon bimbingan, ujar Galuh, marah. Kazuya Yamashita membuka kedua matanya, ku beri kau kesempatan untuk serang lebih dulu. Kalau tidak, setelah aku menyerang, kesempatan itu tidak akan kau dapatkan. Cibir dia merendahkan. Sialan, cari mati, teriak Galuh marah. Setelah itu, ia menggerakkan kakinya menuju Kazuya Yamashita. Sebelum dia mencapai Kazuya Yamashita, dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, bermaksud untuk mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di mata Kazuya Yamashita. Ketika tinju Galuh hendak mengenai dirinya, dia tiba-tiba bergerak. Pang! Suara keras membuat semua orang terkejut. Galuh yang meluncur ke arah Kazuya Yamashita, terlempar ke arah Kam Kyushu. Sebelum mereka sadar, benturan kedua menyusul ketika tubuh Galuh terjatuh ke tanah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Semua orang membelalakan mata tidak percaya, terutama para Master Kyushu, karena Galuh berada di alam transenden tingkat 6 tahap awal, dikalahkan dalam sekejap. Yang terpenting, ranah bela diri Kazuya Yamashita hanya berada di alam transenden tingkat 5 puncak, seolah tidak sebanding dengan Galuh. Bersambung.